Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Saleh Sofyan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman, Islam dan umur, yang mana dengan kesemua nikmat itu kita pada hari ini bisa bermuajahah, bisa berkumpul dalam rangka untuk mengaji dan mengkaji ilmu Allah, walaupun kita dapatnya masih sedikit, namun dari sedikit demi sedikit insya Allah akan menjadi bukit, dan semoga apa yang kita pelajari ini insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita selalu rindukan, nantikan syafaat beliau baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mungkin dari kita yang pernah ke tanah suci, kita rindu sekali untuk bisa hadir kembali ke tanah suci, berziarah ke makam Rasulullah dan ziarah ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat corona dari muka bumi ini hingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya disehatkan baik zahir maupun batin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah di hujung bulan suci Ramadan, atau sudah mendekati finish ya. Mungkin bisa hari ini atau mungkin besok, tinggal nanti pada menjelang maghrib nanti kita coba pantau apakah Majelis Ulama Indonesia akan mengumumkan besok itu lebaran atau lusa. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Saleh Sofyan. Al-waktu iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak, satu kabar yang saya muliakan, ibu anda yang saya banggakan, ini adalah pertemuan yang kesekian kali, dan ini di penghujung Ramadan. Entah tinggal satu hari lagi atau hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan. Artinya segala derap langkah kita sudah hampir sampai pada finish. Orang yang finish itu bukan berarti mereka yang menang. Kemenangan itu memang ada pada orang yang finish.
tetapi belum tentu yang finish itu mengalami kemenangan. Maka yang terbaik adalah finish dan dia menjadi bagian orang yang memenangkan musabaqah atau perlombaan itu sendiri. Biasanya ketika Ramadan selesai ada namanya budaya mudik. Nah, budaya mudik ternyata tidak hanya sekedar tradisi saja Ustadz Gofar, tidak hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi ternyata budaya mudik itu mengusung dua misi yang begitu besar dan hebat. Apa? Yang pertama, budaya silaturahmi, mengusung misi silaturahim. Yang kedua, misi mengusung silaturahmi. Mengusung silaturahim berarti menyambung tali persaudaraan, tali keluargaan yang bersumber dari rahim sang ibu. Nah, diwujudkannya dengan saling bersilaturahim. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi, menyambung kasih sayang sesama manusia. Nah, kedua misi ini bisa dilakukan dengan cara saling mengunjungi, saling bertasofah, saling berpelukan, saling bertamu, saling mencapa, saling bertegur, sapa. Muncullah yang namanya budaya silaturahim. Tetapi memang tahun ini budaya silaturahim muncullah namanya budaya mudik. Tapi sekarang sebagian besar budaya mudik itu tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita, walaupun ada yang nekat pulang kampung. Ada yang naik truk, ada yang naik mobil, tapi dua-dua. Ada yang nekat kemarin jalan kaki dari Pulau Gebang ke Solo. Bayangkan, jalan kaki itu dia tempuh selama 4 hari sampai 5 hari. Jadi dia jadi sopir, kemudian di PHK. Ya mau ngapain di sini? Naik mobil diberhentiin, nekat dia pulang. Jalan kaki. Ada yang ya sudah nekat berangkat saja, tapi setiap pemberhentian dia harus mengeluarkan sesuatu. Dari Jakarta, dari Bekasi sampai Madura 1 juta lah bisa. Buat siapa? Allah alam. Ada ngemelnya. Berbagai macam metode cara untuk pulang kampung, tetapi inilah misi yang sebenarnya adalah silaturahmi dan silaturahim, saling bertemu dengan keluarga. Munculnya silaturahim itu ada 2 aspek. Yang pertama, menyambung sesuatu yang sudah sambung. Menyambung sesuatu yang sudah nyambung. Kayak saya ini bersilaturahmi dengan Ustadz Gofar. Sudah nyambung. Tetapi yang nyambung ini semakin dieratkan, semakin dikuatkan. Yang kedua, menyambung sesuatu yang pernah nyambung. Menyambung sesuatu yang pernah nyambung. Berarti putus. Nah, yang seperti ini menjadi sebuah syariat yang hebat. Yang ketiga, menyambung sesuatu yang tidak pernah nyambung. Memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak kita pernah kenal, maka kita sambungkan kembali. Inilah misi-misi yang besar. Kalau tahun ini ternyata COVID-19 mencegah kita untuk mudik. Walaupun sebagian tadi kita ceritakan ada yang nekat untuk mudik. Bagaimana Ustaz? Mudiknya mungkin tidak bisa kita lakukan, tetapi ruh dari mudik itu harus kita lakukan. Ruh mudik itu silaturahmi dan silaturahim. Dengan cara apa? Tetap memunculkan tegur sapa, tetap memunculkan komunikasi, tetap memunculkan berkomunikasi, dan paling hebatnya adalah mendoakan istri wal alaniha di saat orang itu tidak bersama kita, di saat mereka itu tidak sedang bercandaria dengan kita, kita mendoakan dalam keadaan sunyi, diam, tanpa orang yang kita doakan pun tahu. Itu menjadi misi yang paling hebat dari mana silaturahim. Nah,
Hari ini kita akan membahas bagian daripada makna mudik kemudian masuk pada wilayah silaturahmi dan silaturahim. Apa itu? Maafkanlah. Maafkanlah. Kan biasa kalau Ramadan itu kan selesai lebaran kita keliling. Maafin ya, maafin ya, maafin ya. Nah sekarang kata-kata maaf itu suka diganti. Diganti dengan apa? WhatsApp. Kirimnya pun podcast. Nyebar. Mohon maaf lahir dan batin. Dikirimin semua. Yang kita kirim siapa, yang terima siapa kita kagak tahu. Kita jawab sama-sama. Selesai. Saya mohon maaf, bukan tidak bikin begitu gitu kan. Saya lebih baik telepon. Sehat, mulai batin, memang capek. Ya sudah. Berkunjung ke rumah Ustadz Gofar juga capek kan, jauh. Berkunjung ke rumah saudara juga capek. Masa iya timbang telepon juga nggak bisa gitu kan. Nah kita lakukan dengan model seperti itu. Nah, Ustadz Gofar dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit mengupas tentang satu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana sahabat Umar radhiyallahu an itu pernah bersumpah. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah ketika beliau akan memberikan makanan-makanan sedekah kepada orang lain untuk tidak memberikan sedekahnya, memberikan uangnya, memberikan hadiahnya kepada saudaranya sendiri yang bernama Mastah bin Utsatsah. Kenapa? Karena ternyata Mastah bin Utsatsah ini terlibat kasus kebohongan publik yang disebut dengan hadisul ifki terhadap isi Rasulullah SAW bernama Aisyah radhiyallahu anha. Bahasa kitanya gini deh, saya nggak akan memberikan sedekah dan tidak akan nolongin Mas A walaupun dia itu saudara saya, karena dia pernah melakukan perbuatan yang nyakitin kami, bahkan nyakitin istri Rasulullah, bahkan nyakitin Rasulullah SAW. Enggak. Nah, dari peristiwa inilah kemudian turun surah An-Nur ayat 22. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'talil ulul fadli minkum wassa'ah aw yu'tu ulil quraba wal masakin wal mujadirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ayat ini bercerita tentang bahwa ketika engkau dalam keadaan luas, lu punya duit, lu punya harta yang luas, kemudian engkau berkehendak memberikan kepada fakir miskin, tapi kemudian engkau bersumpah, enggak, saya nggak akan kasih ke dia. Maka ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan peringatan, janganlah engkau sekali-kali ingkar dalam kondisi lebih dan punya uang yang banyak, kemudian engkau bersumpah untuk tidak memberikan harta kepada fakir miskin itu atau orang yang dalam keadaan jihad fisabilillah lantaran sumpahmu itu sendiri. Nah, ini menjadi indikasi bahwa kita ini diminta sebagai orang-orang yang memaafkan. Pertanyaan kita adalah, kata maaf ini menjadi kebutuhan siapa sih? Ternyata memberi maaf itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan orang yang memberi maaf. Sementara orang yang meminta maaf, hukumnya wajib. Yang memberikan maaf adalah satu kebutuhan. Sementara yang minta maaf adalah satu kewajiban. Tidak ada dosa yang bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada sesama manusia kecuali orang itu meminta maaf. Nah, Ustaz Gofar yang saya muliakan, jadi terkait dengan ayat yang tadi saya sebutkan itu, bahwa ternyata orang-orang yang soleh itu, yang memiliki kekayaan dalam satu komunitas, itu juga mendapatkan godaan. Godaan untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, walaupun dia dalam kondisi soleh. Kenapa? Karena setan itu paling jago-jagonya untuk menggoda orang untuk tidak memberikan kepada orang lain. Kita soleh nih, sholat, ibadah, puasa terus, tapi giliran urusan harta diujinya lebih hebat, Ustaz. Giliran untuk sholat bisa, untuk haji bisa, untuk puasa bisa, dan dia dianggap sebagai orang yang soleh, abid ahli ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi belum tentu orang-orang yang seperti itu mampu diuji untuk beribadah dengan hartanya. Maka ayat ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang soleh itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata maaf itu bukan sesuatu yang buruk, dan kata maaf itu tidak akan terjadi kalau orang itu membalas dengan keburukan. Pokoknya gua maafin 7 turunan, gua tengok, gua deketin deh, gua nggak mau bertetangga sama dia. Ada syarat. Hah? Iya, pakai syarat. Sebelum dia minta maaf sama saya, sebelum dia nyapa saya, kata maaf itu tidak bisa dibarengi dengan keburukan-keburukan yang kita ucapkan, karena syarat maaf itu adalah tulus. Syarat maaf itu adalah ikhlas. Maka substansi dari kata maaf itu yang pertama adalah berlapang dada. Lapang dada itu artinya lepaskan segala apa yang menjadi problem, kemudian kita langsung menuju pada kata maaf, karena maaf itu adalah kebutuhanku. Sebagaimana ketika kesalahan itu menjadi sebuah sampah, di mana sampah itu adalah milik orang itu, ucapan kotor milik dia, perbuatan kotor milik dia, nipunya milik dia, maka sampah itu jangan sampai menjadi beban yang kita panggul di otak, pikiran kita, hati kita, rasa kita. Kembalikan kepadanya, biarkan Allah yang akan memberikan satu kebaikan-kebaikan dari akibat satu ujian yang kita miliki itu. Jadi tidak ada kata bijak kecuali kalau kita mau ngomong bahwa kalau gua nggak maafin dia, gua yang rugi. Bisa nggak kira-kira begitu? Ya, bisa nggak begitu? Kalau gua nggak maafin dia, gua yang rugi. Kenapa? Karena saya harus menyimpan sampah-sampah keburukan orang lain di otak dan pikiran saya, kemudian saya bawa ke sana kemari. Kuncinya adalah lapang dada. Ustaz, kondisi Baik. itu bisa diartikan dendam nggak? Ya, bahasa dendam itu berarti kita belum bisa lapang dada. Dendam itu biasanya kecenderungannya, Ustadz, itu karena faktor menginginkan sebab dan akibat. Lu jual, gue beli. Kita judulnya. Berhubung dia jual, gue nggak bisa beli, kita nggak usah ngapa-ngapain, munculnya mangkel. Dendam, mukul kagak bisa, nyepak kagak bisa, nyeburin ke sumur kagak bisa, munculnya mangkel. Mangkel inilah yang memunculkan ketidaklapangan dada kita, sehingga justru penyakit itu hinggap di otak kita masing-masing. Ingat lagi, terus saja berkali-kali. Maka syarat yang kedua adalah bukalah pintu maaf itu selebar-lebarnya kepada orang lain. 3, adanya kesadaran penuh bahwa kesalahan merupakan sesuatu
yang menjadi keniscayaan pada manusia, sebagaimana kita sebenarnya juga pernah berbuat salah. Kita ini kan kadang-kadang lebih sering ingat dengan kesalahan orang lain, tapi suka lupa dengan kesalahan kita. Kayak tadi, udah beli ini belum? Oh ya lupa saya, gitu kan. Itu kan sebuah kesalahan, ya kan? Lupa dengan kesalahan kita karena terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Maka yang harus kita lakukan apa? Yakinlah bahwa menyimpan keburukan dan kesalahan orang lain itu akan mengganggu kemurnian konsentrasi di dalam ibadah kita. Pepatahnya apa, Pak? Ya, Pepatahnya apa? apa coba? Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Tidak tampak. Saya bingung itu pepatah itu. Karena gajah depan mata nggak kelihatan. Saya khawatirnya itu gajah-gajahan. Karena hakikat manusia, Ustadz, hakikat manusia itu kan makhluk yang membutuhkan kebersamaan, membutuhkan perkumpulan. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah ikhwah, siapapun ikhwah. Ada saudara seiman, ada saudara sebangsa, ada saudara sekemanusiaan. Jadi kalau kemudian kita ngomong itu musuh saya, bahwa sebenarnya dia sudah mengingkari nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya membutuhkan ikhwah, membutuhkan persaudaraan. Lalu bagaimana apa sih yang dimusuhi, Ustaz? Yang kita harus musuhi apa? Yang dimusuhi adalah nilai-nilai perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia melanggar nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara tentang Belanda, dengan Belandanya ikhwah, tapi sifat menjajahnya inilah yang menjadi musuh. Kan begitu. Dengan orang Islam itu ikhwah, saudara sesama muslim. Tapi kemudian ada orang muslim berbuat jahat, dia nipu, dia nyolong, dia nyoleng dan sebagainya. Maka yang menjadi musuh itu adalah ya sesuatu perbuatan yang merusak nilai kemanusiaannya itu. Bangsa mana yang kita gak suka? Contoh, ya Belanda. Kita dulu benci banget dengan Amerika, Israel, sekarang Cina, ya kan? Dikit-dikit Cina, dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Israel. Tidak ada orang yang kemudian bisa pesen stempel kepada Allah, saya jangan dijadikan sebagai orang Jawa. Saya jangan jadi orang Cina dong Ustaz. Saya jangan di orang Israel dong Ustaz. Saya jangan di orang Amerika. Enggak. Allah sudah lahirkan dan Allah sudah tentukan menjadi qadarnya Allah. Dia dilahirkan dari etnis A, B, C, dan D. Maka agama mengharamkan kita untuk menistakan nilai kemanusiaan atas nama unsur sara. Saya jadi ingat peristiwa Pak Ustaz. Waktu itu lagi berkunjung ke Yerusalem ya. Betul ya. Nah kebetulan kan ada polisi Israel. Ya. Kita kan nggak mikirin permusuhannya, kita pengen foto aja gitu. Itu ada orang Palestina yang ngomong, lu ngapain lu foto? Saya bilang, saya diam aja. Waktu itu bawa dedek ya, Nasma ya. Jadi ngomong, ngapain lu foto? Karena dia menganggap itu musuh. Iya, itu tadi Ustaz. Karena stigma keburukan itu sudah dimunculkan pada melabelkan pada sisi personality kemanusiaan, akhirnya menyamaratakan tingkat-tingkat kebaikan pada orang lain itu sendiri tanpa kita bisa berbuat adil. Maka hakikat manusia itu adalah kemanusiaan. Orang yang selama dia itu adalah manusia, maka dia adalah ikhwah. Dia adalah saudara kita. Jadi kalau tadi ada beberapa ini orang pasti akan protes dengan omongan saya, omongan kita, ya kan?
walam tar wala wala walam tar doan ka yadu wala nasara hatta tatabi malatahu hatta tatabi milatahu. Tidak akan ridho ya Yahudi dan Nasrani sampai kita ikut pada mereka. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan akidah. Erat kaitannya dengan akidah. Akidah keyahudiannya, akidah kenasroniannya. Iya, kalau ada orang berakidah keyahudiannya, maka dia tidak akan mungkin masuk Islam, dia tidak akan mungkin ikut Islam, tetapi justru dia akan berusaha untuk menarik umat Islam ikut kepada mereka. Tattabi millatahu. Bahasa millah, ya, millah itu adalah proses pengakuan penghambaan dia, seseorang itu, di mana itu orang yang beragama Nasrani, berkeyakinan Nasrani, dan orang yang berkeyakinan Yahudi terhadap milahnya, terhadap keagamaannya. Ini perlu dibedakan. Kalau yang seperti ini, iya, tabi'a. Kita nggak boleh walam tarda angkal Yahudu. Engkau tidak boleh ridho, engkau tidak boleh ngikutin itu. Pada dimensi apa? Milah, dimensi nilai-nilai keyakinan. Personalitinya jangan kau musuhi. Makanya kenapa kemudian Israel, Yahudi, seterusnya secara personal itu sering berantem begitu. Padahal ini kan unsurnya, ya mohon maaf, pemerintahan. Dalam rangka untuk menguasai wilayah-wilayah, maka kemudian terjadi ekspansi, terjadi penjajahan. Padahal di bawahnya rakyat dengan rakyat itu kadang-kadang cenderung anteng. Siapa bilang di Palestina itu tidak ada orang Nasrani, tidak ada orang Yahudi? Dan saya bilang, kemudian di Israel tidak ada orang Islam. Tidak. Di sana juga banyak orang Islam dan seterusnya. Inilah sekali lagi politik kekuasaan menjadi unsur yang menjadikan perpecahan pada nilai kemanusiaan itu. Termasuk Amerika, kebijakannya yang kita tidak sukai, tetapi orang Amerikanya sendiri merupakan ikhwan kita. Termasuk orang Cina, kebijakannya saja yang mungkin akan yang tidak kita sukai, tapi sosok Tionghoanya, sosok Cinanya tetap menjadi saudara kita. Nah, Ustaz Gofar yang saya muliakan, kita mengerucut lebih dalam sedikit saja. Ayo dong, yang hari ini punya problem dengan keluarga, punya problem dengan sahabat-sahabat, kakak kita, ibu kita, ya mungkin bapak kita, mungkin ipar kita, sepupu kita. Ayo dong, kita sambungkan, lepas dan lepas, ya, sambungkan menjadi bagian satu jihad. Kenapa saya katakan jihad? Memang berat banget. Menjadi satu jihad supaya kita mampu bergerak lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, lebih larinya lebih speed lagi. Kenapa? Supaya kita mampu menjadi orang yang fresh di dalam menggerakkan, ya, nilai-nilai kebaikan potensi yang kita punya. Gini deh, semakin dalam kita mencintai istri, tentu kita semakin mudah melihat kebaikan istri. Setuju nggak Ustaz? Setuju ya? Tetapi semakin dalam kita membenci istri, maka semakin jauh kita bisa melihat kelebihan pasangan hidup kita. Betul nggak? Nah, mulai saja dari sesuatu yang sederhana. Sederhana banget. Apa? Saling menyapa. Halo, assalamualaikum. Gitu loh. Misalnya saya lagi kesel sama istri saya, ya kan? Agak kesel nih. Kesel itu kan memunculkan apa? Kebencian, Ustaz. Lama-lama kebencian. Upaya menghilangkan kekesalan itu, yang pertama mulai dengan menyapa. Waalaikum. Apa kek terserah. Hai.
Ya basa-basi. Saya punya ponakan lucu. Ponakan itu di Kemayoran itu kalau lagi marah sama abahnya, wah, 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 wah. Satu hari kemudian dia nyapa, Mbak, udah gitu doang, Mbak. Iya. Ternyata memulai untuk berbuat harmonis itu dengan cara hanya gitu doang, Mbak. Udah selesai. Hah? Padahal berat banget. Tetapi kalau sudah mulai lidah ini ngomong, biar pecah. Nah kan? Mungkin boleh jadi orang yang sedang bermasalah dengan kita nunggu. Dia nunggu, kita nunggu. Dia nunggu, kita nunggu. Saya baru kemarin ada orang yang ribut dengan saya. Ya kan? Ternyata itu orang nunggu saya tegur. Orang itu nunggu saya tegur, ya kan? Ngapain? Ya Allah Ustaz, lagi ngapain Ustaz? Kenapa senang banget? Saya nunggu ditegur sama Ustaz. Nunggu ditegur gitu loh. Ternyata upaya untuk wa'fu anhu, memaafkan itu dimulai dengan kata-kata yang sederhana saja. Tegurlah, sapalah, atau mungkin coleklah kalau di WhatsApp, kalau di HP itu mungkin pasang amtung. Mungkin dia bilang, ya Allah saya sudah ditegur sama dia. Lalu kemudian apakah kita rugi kalau kemudian kita sudah menegur, kemudian kita sudah menyapa, kemudian kita sudah mungkin lebih jauh memaafkan, apakah rugi? Tidak. Justru orang yang paling tersiksa adalah orang yang menganggap orang itu menjadi musuh, tetapi orang yang tidak anggap menjadi musuh itu sudah maju 2-3 langkah dan 4 langkah ke depan akibat dia sudah melepaskan problem yang merasuk di utak-utak dan pikirannya. Ya Allah, kok tambah maju ya? Ya Allah, kok mobilnya tambah banyak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebenarnya Ustadz, kalau ini sudah terjadi, ya kita lebih plong kok. Permusuhan itu, tidak memaafkan itu kan mempersulit hidup kita. Kalau musuh kita di depan rumah kita malas ke depan rumah. Gue lewat belakang aja dah. Lewat belakang. Ini mumpung Ramadan selesai, Lebaran loh. Mumpung orang Lebaran itu habis puasa, habis zikir, habis taraweh, habis bangun malam terus. Biasanya jiwa legowonya lebih tinggi, lebih gampang. Yang dideketin lebih gampang. Saya lebih gampang deketin Ustaz Gofar di posisi ketika syawal. Karena Bang Ustaz Gofar dimensi ubudianya lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau kemudian saya salaman, Ustaz maafin saya ya, itu lebih enak. Iya maafin saya. Momennya itu loh, itu momennya. Orang kalau sudah ibadahnya dalam, tajam, itu ziyadahnya lebih banyak mengharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengharapkan ampunan dari orang-orang yang pernah kita sakiti atau kita menyakiti dia, karena dia lebih dalam mengingat tentang siksaan api neraka. Punya musuh di belakang, hari ini punya musuh depan, besoknya lagi masalah lagi dengan di belakang. Aduh, gue bingung mana, mau ke depan males, mau belakang juga males. Akhirnya lewat samping. Musuhan lagi apa yang di samping. Lebih sikatnya apa, lebih serem lagi. Yang kanan kiri udah musuhan sama yang di dalam rumah. Ayo. Dulu zaman kita kecil, Ustaz, ya Allah. Saya kalau berantem dengan kakak saya, dengan adik saya berantem, dengan bontot saya misalnya berantem, itu sekali 2 kali emosi saya tinggi, adik saya tinggi, wow. Tapi setelah saya mulai emosi reda, kesiksa banget, mau nyuruh kagak enak, mau lewat depan kagak enak, kumpul di depan, ya ada adik gua lagi, gua mikir dah, ya, makan bareng juga kagak enak. Sekali lagi, permusuhan atau tidak memberikan maaf menjadi sesuatu yang menyiksa untuk diri kita. Maka lebih baik, sekali lagi, memaafkan itu menjadi kebutuhan. Kan puyeng tak?
kalau ternyata ada orang nggak suka dengan kita, tapi kita biasa aja. Ya, bisa. Asli. Mbak sehat mbak, sehat. Ya kan, misalnya contoh, mbak sehat mbak, sehat. Besok ketemu lagi, mbak mau kemana? Mau ke sono. Ya kan, dia lama-lama, ini orang udah saya musuhin, kok nggak berasa-berasa sih? Coba, ya kan? Coba nggak berasa-berasa. Dengan, iya lagi ini ya cemberut ya, sama lakinya ngambek ya, terus sebagainya. Lama-lama dia berpikir, ya Allah, kok ini orang udah saya musuhin, udah saya cemberutin, udah saya A, B, C, dan D, tetap aja masih nyapa saya. Lebaran kirim ketupat, jangan-jangan ada racunnya. Jangan-jangan ada racunnya, misalnya kata dia, jangan-jangan ada racunnya. Tahu-taunya nggak dimakan, suaminya yang makan. Ma, kiriman dari siapa nih ketupat, kok enak amat? Tetangga, kan kamu musuh, nggak tahu. Itu kirim ketupat. Ya udah kirimin dari sono. Oh enggak. Coba, kalau dia tidak lunak memperbaiki persahabatan persaudaraan dengan orang yang sudah memaafkan atau sudah merasa tidak menjadi permusuhan, sungguh-sungguh ini adalah perasaan yang amat sangat tersiksa bagi dirinya. Ustaz Gofar, ini mumpung sahabat yang hari ini ada di grup, yang ada di Gifari, ya, kita kan pernah bareng-bareng umroh, pernah bareng-bareng, mungkin pernah kesel dengan saya. Mulai hari ini saya maafkan. Kebalik ya. Mulai hari ini saya minta maaf, ya kan? Tolong maafkan. Kenapa? Orang yang memaafkan itu menjadi obat awet muda. Saya contohin apa tuh? Saya minta maaf. Ya maafin. Iya, saya maafin. Saya juga minta maaf lahir batin. Mungkin saya pernah berbuat salah gitu kan, mau main gak jadi, mau balikin charger gak jadi. Gini loh Ustaz, dosa itu yang gede-gede itu kan bisa kita hindari ya, tapi yang kecil-kecil itu kan gak ada kita yang suka berasa. Iya, yang kita gedek gitu kan, kita nggak berasa gitu loh dari omongan kita, ucapan kita, perbuatan kita yang seperti ini, yang sebenarnya menjadi akumulasi satu kesalahan yang besar. Sekali lagi, bahwa kebaikan adalah baik sekalipun datang dari orang yang dianggap musuh oleh kita, telah, dan keburukan tetap buruk meskipun datang dari orang yang kita cintai, orang kita sayangi. Jadi apa maksudnya Ustaz? Maksudnya jangan engkau anggap keburukan orang itu menjadi sebuah stempel yang paten. Tidak. Berapa banyak orang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di ujung ketika tenggorokan akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat seperti itu engkau jangan egois, merasa dirimu menjadi orang yang paling benar di antara kebenaran yang ada. Tetapi hari ini kita juga tidak boleh untuk beranggap bahwa kita menjadi seorang nabi atau malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Maka pentingnya kita berkoreksi dan dikoreksi orang lain. Orang dikoreksi marah itu sebabnya kan satu, Ustaz. Sebabnya dua. Pertama, tidak merasa salah. Yang kedua, gengsi dengan kesalahan. Itu toh. Dan itu coba diperbaiki. Orang ini begini kok, biasanya ngeles. Merasa lebih tinggi apa, wastakbaro. Malaikat itu menjadi pengawal Allah dan menjadi makhluknya Allah, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat karena tidak memiliki sifat takabur. Tetapi kemudian iblis yang pernah menjadi makhluk yang paling hebat, paling pinter, paling mulia barangkali, tapi ternyata menjadi makhluk yang paling utama, menjadi musuh nilai kemanusiaan karena ada munculnya sifat takabur, sombong, dan merasa tidak bersalah. Itu yang menjadi poin yang paling utama. Yuk sahabat, hari ini yang Lebaran, lemparkan hatimu, lemparkan hati kita, lemparkan jiwa kita, telepon saudara kita,
telepon emak kita. Ada nggak yang musuhan sama emak? Mungkin ada kali ya? Hah? Ada ya? Ada musuhan sama bapak pernah ya? Yang serem banget. Atau nggak akur lah, mungkin bukan musuhan kali ya, nggak akur. Tapi emang ada kejadian sih ya. Di Jawa Timur tuh kemarin, saya udah pernah cerita kan, setengah tahun yang 2-3 bulan yang lalu, emaknya digorok ya. Kan berarti kan nggak akur dengan emaknya. Gara-gara emaknya nggak mau tanah dijual, anaknya maunya tanahnya dijual. Perusuhan sama emaknya. Bayangkan, rahimnya ditukar dengan sebidang tanah. Kan serem banget. Persaudaraan yang pernah dari rahim yang sama, lahir dari yang sama, kemudian setelah dewasa pecah, ya kan? Pak, dipisahin sama golok, dipisahin oleh satu kepentingan, dipisahin oleh apapun yang sebenarnya kecil banget, urusannya kecil banget, ya kan? Tapi ternyata ditukar urusan rahim yang dulu pernah bareng-bareng, pernah disusuin bareng, pernah digendong bareng, pernah digendong bapaknya bareng-bareng, ternyata bisa dipisahin hanya urusan, mungkin urusan fokusnya sepele lah, mungkin urusan dunia saja, nggak jauh-jauh lah. Kan biasanya permusuhan itu urusannya dunia, yang lari pada urusan perasaan. Oke lah, gini. Kalau saya bilang, saya tidak akan mungkin kaya hanya sekedar mengambil warisan yang diambil oleh si A misalnya. Paling berapa petak? Begitu. Tetapi ketika saya mengambil sesuatu ikhlas dengan kedoliman orang lain, kemudian saya ikhlas, kemudian saya mendapatkan kebaikan dari jiwa saya yang lapang, saya akan mendapatkan harta yang paling hebat yang Allah berikan. Apa itu? Keluasan hati mendidik anak-anak saya, kemudian dia akan menjadi anak yang soleh, di mana kesolehan itu berpendar dari keluasan hati seorang ibu, seorang bapak yang rajin memberikan maaf kepada orang lain. Anaknya pasti nurut. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Kalau pingin bapak anaknya soleh, bapaknya soleh. Kalau pingin anaknya penyabar, emaknya, ibunya harus penyabar, dan seterusnya. Kalau anaknya pingin banyak memaklumi kekurangan bapaknya, emak dan bapaknya harus belajar memaklumi kekurangan orang lain di luar sana, sehingga dia bisa membesarkan anaknya dengan selalu senyum, tertawa. Burukkah menyimpan keburukan? Ya, walaupun kita tidak pernah tahu seburuk apa, yang tahu orang lain. Saat Gofar berantem dengan bininya, lagi nyimpan kemarahan, keluar dari rumah, ketahuan gak kira-kira? Ketahuan. Kenapa lu asem gitu? Kasih gula apa? Biar jadi rujak. Ketahuan. Kalau ini terjadi terus menerus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bertahun-tahun, menyimpan kemarahan dalam otak kita, dalam hati kita, dalam batin kita, bagaimana wajah kita? Wajah keburukan pasti akan muncul di hadapan orang lain. Wajah kejelekan pasti akan muncul di hadapan orang lain. Itu yang terjadi. Ralinya ke perilaku, mudah emosi, mudah marah, dan seterusnya. Begitu Ustaz. Monggo ada yang mau ditambahkan untuk mengistirahatkan mulut saya. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau nanya. Terakhir ada berapa Bu Ana yang ikut? Banyak, ini ada 300. Oh. Facebook banyak. Setidaknya masih banyak orang yang mau menuntut ilmu walaupun hanya 1 jam. Itu maksudnya. Ya. Berarti apa konsep yang biar kita tuh gampang legowo? Ya. Kalau saya dari nama kan Gofar, pemaaf. Ya insya Allah pengen belajar setelah ya habis marah selesai. Nggak ada dendam. Apakah nama juga berpengaruh Pak Ustaz? Ya, nama tetap menjadi sebuah doa yang diberikan oleh orang tua supaya anakku itu menjadi orang yang pemaaf dan mudah untuk meminta maaf.
Dan doa itu akan dilatunkan terus-menerus oleh orang tua sampai ajalnya tiba. Tapi nama saya sebenarnya bukan dari orang tua, Pak Ustaz. Dari siapa? Nama dari orang tua saya nggak ada artinya. Artinya? Namanya pertamanya Mundofar. Oh, Mundofar, lekefidin ya. Jebulan ada yang Mundofar. Saya itu ya kalau bahasa pakai Kristen gitu kan, istilahnya dibaptis sama orang Betawi, diganti namanya jangan Mundofar, Abdul Ghaffar. Ya, maksud dari tujuan orang tua kan sebenarnya itu. Ghaffar, cuman kalau orang Jawa kan susah nyebutnya jadi Mundofar, dipanggilnya Dopar, Par pamaring de, nah, gitu kan. Ya, ada beberapa hal yang menjadi kebijakan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Yang pertama, pahami sifat Allah itu sendiri. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maka Allah itu punya sifat Ghaffar. Yang maha sempurna saja mau memaafkan yang tidak sempurna. Lah kak, kita tiba-tiba sok-sokan tidak memaafkan ketidaksempurnaan orang lain yang sebenarnya kita tidak sempurna. Allah saja Ghafurur Rahim, Allah saja Maha Pemaaf. Dari situ kan kita harus rendah diri dong, malu. Ini bahasanya keserem itu, ngaca lo. Ya kan, lu ngaca mas, lu ngaca mang, lu ngaca mbak, lu ngaca yuk. Allah itu pemaaf, lu kenapa nggak maaf? Apalagi ini maaf orang terdekatmu. Ingat bahwa pahamilah Allah sendiri memiliki asmaul husna, salah satunya adalah Ghaffar. Yang kedua, pahami saudaraku bahwa kita ini manusia, tidak mampu hidup sendiri, butuh teman, dan tidak pernah lepas dari kesalahan ketika kita bersama dengan orang-orang itu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lo bisa gitu saat iya, karena manusia itu punya dua godaan. Al-Quran bicara apa? Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan hidayah, Allah berikan satu label yang melekat pada manusia itu fujur, sifat fujur dan takwa. Fujur itu kan ada sifat potensi menuju keburukan. Saat kita kemudian pingin sholat, pada saat itu juga muncul pingin gak mau sholat, muncul godaan loh ya. Saat kemudian kita pingin sedekah, pada saat itu juga muncul untuk menyimpan hartanya, tidak mau sedekah. Sebaliknya, saat kita pingin punya keinginan untuk berzina, saat itu juga takwanya pasti akan muncul. Iya ya, dosa ya, pasti. Tinggal nanti mengasahnya. Anda rajin sholat, maka fujurnya mudah disingkirkan. Anda rajin melakukan fujur, keburukan, maka jalan menuju takwa lebih malas. Sholat dong, tak dulu lihat besok karena lu rajin mabuk, ya kan? Dan seterusnya. Tapi pada dasarnya manusia itu punya potensi menuju jalan kebaikan dan menuju jalan keburukan. Saat orang itu ada pada jalan keburukan, jangan kau benci orangnya. Kenapa? Manusia punya potensi itu. Justru disitulah menjadi jalan Anda untuk berdakwah. Sekarang ada lagi satu lagi Mas. Kalau modelnya gini Mas, apakah kita harus ya untuk memaafkan mungkin, tapi untuk tindakannya yang salah semua, ya. Semua dia menyelewengkan uang, ya. Itu apakah kita sebatas mana pemaafannya Ustaz? Kecerdasan otak kita ini yang harus kita jalankan.
Dalam bahasa agama itu salima min makrihi. Selamatkan dirimu itu dari makar keburukan orang itu saja. Melepas keburukan orang itu harus dengan kata maaf. Dengan kata, ini loh, maaf itu hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat maaf. Itu loh. Perkara kemudian perbuatan buruk yang dia lakukan terhadap kita dengan dia menyelewengkan apapun, itu tetap menjadi bagian dari pertanggungjawaban dia kepada Allah. Uangnya di mana, Ustadz? Hukum dari bab tobat yang pertama memaafkan, meminta maaf, yang kedua mengembalikan uang itu kepada orang yang punya hak. Kalau belum terjadi, dia masih tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Urusannya beda lagi. Tetapi upaya kita membebaskan dari keburukan orang itu terhadap kita yang melekat pada badan kita, wa'fu anhu, maafkan. Lepas, udah, gua maafin. Selesai. Mau datang, nggak datang, nggak apa, udah gua maafin, selesai. Selesai. Kita kadang-kadang punya dimensi gini, kalau udah maafin berarti udah selesai gitu kan. Padahal sebenarnya kita sedang melepaskan amarah, emosi dan baik benar kita dengan kata maaf. Ngerinya kadang begini, Ustaz. Sumpah maaf urusan utang lah gitu ya. Bahasa memaafkan dikategorikan menurut si orang yang utang itu balas gitu. Iya. Kan ada namanya bab tentang kesalahan, perbuatan yang salah. Maka bahasanya adalah memaafkan, melepaskan kemarahan kita kepada orang itu atas perbuatan itu. Yang kedua adalah ada yang namanya bab tadayun, bab hutang. Bab hutang itu ya memiliki syarat, memiliki rukun. Ada orang yang ngutangin, ada orang yang diutangin, ada barang yang diutangin. Kalau ngutangnya dalam rangka untuk nolong, dia dapat pahala. Kalau dia ngutang dalam rangka untuk kebutuhan yang kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Maka ngutangnya dapat pahala. Kalau untuk kebutuhan kebaikan yang lain, anak, macam-macam, itu untuk kebaikan dan pahala. Syarat yang kedua, dia punya pegangan pedoman untuk mengembalikan. Kapan hutang itu menjadi dosa? Kalau niatnya itu untuk hutang. Niatnya untuk tidak mengembalikan. Kan kemarin sudah disebutkan hadis. Siapa orangnya yang dalam rangka untuk mengambil hartanya Allah dan niat mengembalikan, maka Allah akan kembalikan kebaikan dan hartanya kepadanya. Siapa orangnya yang mengambil harta seseorang kemudian dengan niat untuk tidak mengembalikan, berarti korupsi, menyelewengkan uang, maka Allah akan hilangkan hartanya yang dia miliki, sekalipun itu adalah harta yang dia anggap milik dia sendiri. Maka tidak ada orang yang sukses, Ustadz Kofar, kalau dia masih menyepelekan hutang. Jadi gak usah khawatir, gue mau bunuh dia, gue mau penjarain dia, gak usah khawatir. Kalau you mau menyelesaikan, pengadilan. Tapi you mau, kalau you gak mau, kalau gue mau, gue repot, gue pegel, tenang. Hutang dunia itu akan ditanggungkan oleh Allah di dunia juga. Gak mau nyelesain juga dengan peringatan Allah itu, maka akan Allah tagih di akhirat nanti. Coba berapa banyak orang yang kemudian naik ke atas, nyepelin hutang, jatuh. Berapa banyak orang nyepelin hutang, tiba-tiba giliran tuanya ketinggalan sama anaknya rebutan warisan, berantem, gara-gara apa? Zolim, mengambil harta orang lain dengan cara apapun. Jadi kita sebenarnya nggak usah khawatir. Gue pengen hukum dia, enggak, Allah akan hukum dia. Dan nggak bisa ditagih di dunia sampai kemudian dia itu meninggal. Kita berhak nagih kepada anak-anaknya. Kita berhak. Bapakmu punya utang sama saya berapa M? Setengah M.
waktu kerja sama saya, ini buktinya. Mau dibayarkan? Enggak ada buktinya. Sayang sama orang tua apa enggak? Enggak. Ya sudah, enggak apa-apa. Belum juga, tagihkan pada cucunya. Enggak juga, pasrahkan. Kalau nggak tahu rimbanya loh. Nah, tidak tahu ribanya, ya sudah, kita tidak perlu untuk mencari riba karena kita tinggal di kota. Yakinlah, keikhlasan itu akan memunculkan rizki-rizki berikutnya di masa yang akan datang. Bang Ihsan, Nah, sebelum mulai acara ini ada saudara saya yang lagi kesel Pak Ustadz. Dia lagi ngirim paket. Paketnya jadinya 3 hari. Oh iya. Terus rusak. Ya. Karena mungkin si pengiriman itu nggak benar. Iya. Itu gimana Pak Ustadz? Dia harus menyelesaikannya secara akad kemanusiaan. Dia balik ke rumah, komplain selesai, ternyata makanannya buruk, hancur di Cirebon, ya selesai. Dia harus menyelesaikan. Dia bikin surat komplain, dia bikin foto, dia bikin faktur, foto yang makanan yang hancur-hancur itu difoto, dia bikin komplain. Saya masih belum puas juga. Ternyata tidak dikembalikan sama dia. Terus saya jalankan. Sampai sebatas mana saya punya kepuasan bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara nilai kemanusiaan. Tapi jangan sekali lagi engkau bawa persoalan itu ke dalam otakmu. Kenapa? Kalau engkau bawa persoalan ini dalam otakmu, engkau akan rugi. Sholatmu tidak akan khusyuk. Ibadahmu tidak akan khusyuk. Malah yang jadi korban adalah orang yang setiap hari nemenin engkau di atas kasurmu. Kenapa sih mas? Oh, gua kesel sama sama paketan. Kok saya yang kena sih? Iya, gitu kan. Saya istri baru pulang gitu kan. Kok marah-marah mulu? Kok selama lakinya yang kena tabok mulu. Gitu loh, ya. Bisa dipahami kan? Dan yang ketiga, ingatlah kebaikan orang lain. Seburuk apapun pasti punya kebaikan. Kalau kita sudah banyak mengingat kebaikan orang lain, niscaya keburukan itu akan terkikis pelan-pelan. Dan itu pun sebenarnya kita inginkan dong dari orang lain terhadap kita. Kan kita ingin begitu juga kan? Kalau kita, makanya gini, barometernya, apa sih yang kita inginkan? Idealnya untuk kita apa? Itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Mengingatnya keburukan orang lain itu sesuatu yang tidak kita sukai. Lu jangan ingat dong keburukan gua. Kita gitu kan. Kita kan suka ngomong, kamu tuh ya, kok kamu ingetin keburukan saya mulu sih? Kan saya juga banyak kebaikan. Saya nyari duit misalnya, saya ini, saya itu. Kok buruk mulu diinginkan? Itu pun sebenarnya yang orang lain inginkan terhadap kita. Kalau engkau mau seperti itu, lakukan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, memendam bara amarah hanya akan menimbulkan masalah baru yang akan merusak kesehatan kita, merusak jasmani kita, merusak rohani kita, merusak psikologis kita. Bara amarah adalah temannya syahwat, temannya hawa nafsu. Bara amarah adalah temannya setan. Kalau kita masih menyimpan hawa amarah, apapun alasannya, maka sebenarnya kita sedang duduk sejajar, manis bermesraan dengan iblis dan setan. Terakhir senjatanya adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberi kelapangan pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain yang menjadi, maaf, mungkin dianggap musuh kita, mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertemu, lapangan ketemu dengan lapangan, menjadi Bandara Soekarno-Hatta. Manfaat. Lapangan bola semakin lebar menjadi Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bandara airport. Begitu Ustaz. Sudah jam 5 ya? Ya. Saya silakan pada beliau, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang sudah jam 5. Ada yang mau bertanya mungkin? Bu Ana? Ada yang mengecap-cap mungkin mau nanya? Ya, sudah paham semua. Mungkin sudah paham semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kami pada Ramadan, kalau hari ini adalah akhir dari bulan Ramadan, kami atas nama tim Givari Anugrah memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kesalahan, kekhilafan baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Dari sejak kita kenal mungkin sampai sekarang, kami mohon sekali untuk dimaafkan. Mudah-mudahan tidak ada, kata Pak Ustadz Soleh tadi, nggak usah ada dendam-dendam, capek orang dendam itu. Ya, kita ikhlas-ikhlasan saja, tapi untuk masalah salah. Tapi kalau utang piutang, kalau mungkin kita belum mampu ngomong, ada komunikasi. Ya. Jangan diem aja, bikin orang gondok dan sebagainya. Ya Pak Ustadz ya? Ya. Mungkin ditutup dengan doa, Ustadz, silakan. Ya, sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, lepaskan semua problem yang ada, selesaikan problem itu dengan kecerdasan hati kita. Yang hari ini punya sangkutan apapun dengan orang lain, belajarlah bahwa menyakiti orang lain adalah sesuatu yang membahayakan kita, dan kalau tidak berhasil diselesaikan di dunia, maka dia akan diselesaikan di akhirat nanti. Waspadalah, umur kita hanya sementara akhirat adalah bagian dari hidup kita yang panjang nanti, dan itu akan kita terima konsekuensi dari keburukan kita. Maka perbaikilah hubungan kita terhadap sesama manusia supaya kita nanti sejahtera di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amakum yasida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li sultani. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahyana wa takhushu'ana wa taqwa wa quwwata wa kullu shay'in min amalina. Ya Allah irhamna wa taqabbal innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.